Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu konsep-konsep dasar akuntansi. Ada beberapa subbab yang akan kami bahas, dimulai dari saya, Sylvia Purnama Leni, NPM 189 yang akan membahas tentang pengertian dan sejarah. Oke, jadi kita perlu ketahui bersama bahwa konsep dasar merupakan abstrak di mana pelaporan keuangan diterapkan. Terdapat berbagai sumber yang mengajukan konsep dasar akuntansi yang isinya berbeda-beda. Kenapa? Karena adanya perbedaan persepsi tentang pentingnya suatu konsep oleh suatu sumber. Perbedaan ini juga dikarenakan konsep dasar tersebut bersifat asumsi, di mana validitasnya tidak dapat selalu diuji namun bermanfaat sebagai basis penalaran. Nah, kemudian kita akan beranjak pada sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi dimulai sejak tahun 3600 sebelum Masehi, yaitu dimulai dengan pengenalan pembukuan. Kemudian berkembang sampai pada tahun 1340 ditemukan catatan perdagangan di Italia. Pada abad ke-18 sampai dengan abad ke-19 terjadi revolusi di Inggris yang membawa perubahan besar, khususnya pada perubahan sosial dan ekonomi, di mana perubahan yang paling menonjol adalah perubahan cara memproduksi yang awalnya memproduksi produk dari kerajinan rumah tangga berubah beralih ke suatu pabrik, yaitu menggunakan mesin-mesin tertentu, kemudian mulai menetapkan yang namanya biaya produksi. Dan inilah dasar tercetusnya konsep manajemen ilmiah. Nah, kemudian dengan adanya konsep ini mulailah muncul konsep-konsep baru, konsep-konsep dasar akuntansi yang tentunya lebih maju dan lebih canggih untuk mengukur tingkat efisiensi operasi yang sedang berlangsung maupun perencanaan operasi di masa mendatang. Nah, kemudian revolusi industri tersebut tidak hanya terjadi di Inggris saja, tetapi juga berkembang pesat dan meluas sampai ke seluruh belahan dunia. Nah, dengan hal itu, keadaan ekonomi pun juga semakin berkembang dan membuat fungsi akuntansi meluas dari yang awalnya hanya melayani kebutuhan pemilik entitas sampai pada memenuhi kepentingan berbagai pihak. Nah, kemudian bagaimanakah perkembangan akuntansi di Indonesia? Perkembangan akuntansi di Indonesia tidak lepas dari penjajahan Jepang dan Belanda, di mana ketika penjajahan Belanda ada yang namanya VOC yang memperoleh hak monopoli perdagangan rempah-rempah, dan penjajahan Jepang dan Belanda, di mana ketika penjajahan Belanda ada yang namanya VOC yang memperoleh hak monopoli perdagangan rempah-rempah dan transaksi perdagangan di Indonesia. Pada saat itu, Belanda juga menerapkan sistem kontinental yang diajarkan Pacioli, dan inilah merupakan tonggak awal perkembangan akuntansi di Indonesia. Nah, sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Satya Dewi dengan NPM 18331215504. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sylvia, yaitu karakteristik dan keterbatasan akuntansi dan laporan keuangan. Terdapat 12 karakteristik dan juga keterbatasan akuntansi dan laporan keuangan. Antara lain, yang pertama adalah laporan bersifat historis, artinya menginformasikan transaksi atau kejadian di waktu yang sudah berlalu. Kemudian, yang kedua bertujuan umum, untuk memenuhi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan tertentu saja. Kemudian yang ketiga, berhubungan dengan hal penting ataupun fundamental yang tercermin dari laporan laba rugi suatu perusahaan. Kemudian, klasifikasi, artinya informasi ini diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan pokok dari para kreditor maupun pemilik perusahaan. Kemudian, iktisab, artinya transaksi ini dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk rangkuman. Yang keenam, ada pengukuran dalam nilai uang, yang berarti diukur didasarkan satuan uang, yaitu rupiah yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, ada dasar pengukuran dengan menggunakan alternatif metode penilaian sebagai dasar pengukuran. Kemudian yang kedelapan, menggunakan taksiran dan juga pertimbangan. Adanya ketidakpastian aktivitas ekonomi yang menyebabkan penyusunan laporan ini menggunakan taksiran atau yang sering kita kenal sebagai judgement.
ada konservatif, artinya penyusunan laporan keuangan ini mengakui kerugian lebih awal tetapi tidak boleh mengantisipasi pendapatan. Kemudian yang ke-10 ada substance over form, yang artinya menaruh perhatian pada konsekuensi ekonomi dan hukum, namun laporan keuangan ini lebih menekankan pada makna ekonomi suatu transaksi. Yang ke-11 ada terminologi teknis, yang artinya akuntansi keuangan berlaku umum dengan istilah akuntansi ataupun dengan istilah teknis dari akuntansi. Nah, kemudian yang terakhir adalah audiens, yang artinya para pemakai laporan keuangan baik internal maupun eksternal dari suatu perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Risma Pratiwi dengan NPM 107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber konsep dasar, di mana dalam pengajuan konsep dasar akuntansi terdapat berbagai sumber yang mengajukan persepsi dalam konsep dasar akuntansi ini. Antara lain yaitu ada sumber konsep dasar persepsi dari EIE dan IFRS, di mana dua konsep dasar ini yang disebut secara spesifikasi dalam kerangka konseptual EISC. Antara lain, yang pertama kita kenal dengan basis accrual atau accrual basis. Yang kedua itu ada kelangsungan usaha atau going concern. Yang pertama saya akan bahas mengenai konsep dari basis accrual atau accrual basis, di mana konsep ini itu menyatakan bahwa dalam menentukan laba periodik dan posisi keuangan suatu unit usaha, akuntansi ini mendasarkan diri pada pengukuran dan penandingan secara ekonomik, pendapatan, dan biaya, bukannya perbandingan biaya atas dasar kas masuk dan kas keluar atau yang kita kenal dengan asas tunai, di mana konsep ini dapat dikatakan sebagai konsekuensi konsep kontinuitas usaha dan konsep periodik usaha. Selanjutnya itu ada kelangsungan usaha atau going concern, di mana dalam konsep ini itu menjelaskan bahwa perusahaan itu akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Implikasi dari asumsi ini pada keadaan yang luar biasa, di mana nilai laporan likuidasi untuk aset dan ekuitas itu adalah pelanggaran atas konsep ini. Hal ini disebabkan karena konsep kelangsungan usaha ini mengasumsikan bahwa perusahaan itu akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang dan tidak untuk dilikuidasi dalam jangka pendek. Di mana menurut Belkau juga menambahkan pendapatnya bahwa dalam konsep ini entitas juga akan melangsungkan operasi perusahaannya cukup lama untuk mewujudkan proyek-proyek komitmen dan kegiatan yang sedang berlangsung. Konsep yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ika Adi Putra, NPM 278 dari kelas D6 Akuntansi. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pattern and little loan, di mana konsep dasar yang dikemukakan oleh pattern dan little loan dituliskan dalam 7 jenis, yaitu 1. Ada entitas bisnis atau kesatuan usaha, merupakan suatu konsep di mana organisasi bisnis diperlakukan berbeda atau secara hukum terpisah dengan pemilik dari bisnis tersebut. Yang kedua, ada kontinuitas kegiatan atau usaha, merupakan suatu konsep yang tidak menggambarkan tanda-tanda, gejala-gejala maupun rencana yang pasti terhadap masa yang akan datang, serta menyatakan bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi. Oleh karena itu, akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu tak terbatas. Dan yang ketiga, yaitu penghargaan sepakatan, merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa jumlah rupiah atau agregat harga atau price aggregate atau penghargaan sepakatan atau measured consideration yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran atau exchange activities merupakan bahan olah dasar akuntansi atau the basic subject matter of accounting yang paling objek, terutama dalam mengukur sumber ekonomik yang masuk atau pendapatan dan sumber ekonomik yang keluar atau biaya. Dan yang keempat, yaitu
Kos melekat merupakan konsep yang menyatakan bahwa kos melekat pada objek yang dipresentasinya hingga kos bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabung-gabungkan kembali mengikuti objek yang didekati. Dalam artian, bila berbagai komponen digabungkan menjadi suatu objek, maka akan menghasilkan suatu barang baru. Sekian dari presentasi saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada upaya dan capaian. Bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Secara konseptual, pendapatan timbul karena adanya biaya. Selanjutnya ada bukti terverifikasi dan objektif. Bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadinya data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Jadi, akuntansi tidak mendasarkan diri pada objektivitas mutlak, melainkan pada objektivitas relatif. Yang terakhir ada asumsi, bahwa keenam dasar yang sudah jelaskan teman saya merupakan asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Asumsi-asumsi tersebut adalah: yang pertama ada kesatuan usaha, yang kedua kontinuitas usaha, yang ketiga periode 1 tahun, yang keempat harga pokok, yang kelima daya beli uang stabil, yang keenam ada tujuan mencari laba. Nah, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang bagian D, manfaat konsep dasar akuntansi. Manfaat konsep dasar akuntansi berfungsi sebagai pelandas atau penalar pada tingkat perekayasaan akuntansi. Konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusunan standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar. Dalam tiap standar yang diterbitkan, misalnya FASB menyatakan bagian yang disebut basis penyimpanan yang di dalamnya terrefleksi konsep dasar yang dianut baik secara eksplisit maupun implik. Patten and Lytton menegaskan bahwa penyusunan standar harus dilandasi oleh pemikiran ataupun penalaran yang jelas dan jernih. Berikut adalah kesimpulan yang kelompok kami simpulkan dari ringkasan materi yang telah kelompok kami buat, yaitu akuntansi adalah suatu kegiatan jasa menyediakan data kuantitatif terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Ekonomi yang sesuai dengan prinsip akuntansi adalah memilih alternatif dari satu keadaan. Di dalam menyusun prinsip akuntansi digunakan asumsi-asumsi dan konsep-konsep dasar tertentu. Asumsi dasar ini merupakan aspek dari lingkungan di mana akuntansi itu dilaksanakan, sedangkan konsep-konsep dasar merupakan pedoman dalam menyusun prinsip akuntansi. Konsep dasar diperlukan untuk membuat kesatuan fikir dalam pembuatan laporan keuangan agar tidak terjadi perbedaan antara pembuat laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya.